Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, sebelum kita belajar, biasa kita melakukan berdoa dulu ya. KM. Sikap. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa ada? Murni, Rangga, Jaran, Cimaregi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, sebelum kita belajar ya, kita ada itu nyanyikan profil pelajar Pancasila. Kita kesini semua ya. Ya, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks narasi. Itu terdapat pada bab berapa? Sebelum kita belajar teks narasi, kita belajar tentang teks imajinasi. Ya, siapa yang tahu teks imajinasi? Saya Bu. Ya, Teks imajinasi adalah cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. ya, contoh teks imajinasi, siapa yang mau jawab? Ya, Bapak. Iya, betul. Kue-kue maut dan keberanian emas. Itu teks imajinasi yang sebelum teks narasi. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teks narasi. Ibu akan memberikan sebuah materi tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Tujuannya apa? Kita harus belajar teks narasi. Apa juga manfaatnya? Kan kalau kita belajar tidak ada tujuan dan tidak ada manfaatnya akan percuma. Tujuannya selain untuk menghibur, kalian dapat menentukan apa struktur dari teks narasi tersebut. Itu tujuan utama yang akan kalian pelajari hari ini. Ya. Ada yang tahu pengertian teks narasi? Saya Bu. Ya. Pengertian teks narasi jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu bersifat fiksi atau imajinasi. Ya, betul. Tepuk tangan. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi, ciri-cirinya, strukturnya. Ya, untuk itu kita perhatikan materi yang telah Ibu sediakan. Pengertian teks narasi tadi sudah dijawab teman kalian.
fiksi. Fiksi itu imajinasi, ya. Itu pengertiannya. Ada urutan waktu, berarti ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Selain itu selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Bercerita tentang suatu kejadian. Nanti ibu akan tayangkan suatu kejadian, ya. Kemudian teks yang harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi. Teks itu ada masalahnya apa, nanti ada orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, nanti tokohnya siapa, alurnya bagaimana, temanya apa, latarnya di mana, kata itu tepat, ya. Yang terakhir, struktur teks narasi. Nah, ini yang akan kalian nanti kerjakan di LKPD, ya. Satu, orientasi pengenalan cerita. Pengenalan cerita dulu, ceritanya bagaimana di awal tuh. Kemudian komplikasi, konflik, masalah apa yang dialami oleh tokoh utama. Ketiga, resolusi. Resolusi itu konflik mulai menurun dan solusinya terlihat. 4, koda. Koda itu amanat apa yang disampaikan pada teks tersebut. Sudah, ya? Terima kasih. Ibu sudah jelaskan, mungkin ada yang ingin bertanya? Oh ya, pengertian resolusi. Ada yang mau jawab? Tidak ada yang berarti itu, ya, itu akan jelaskan lagi. Resolusi itu masalah yang dihadapi oleh tokoh itu apa? Ya, seperti yang kita lihat, yang kita sudah baca di teks imajinasi kemarin. Tentang apa tadi, Topan? Tentang emas itu? Ya, kue-kue mau dan keberanian emas. Itu kan ada masalahnya. Emas mau dimakan, masalahnya dia, tapi mau berjuang. Itu resolusinya. Ya. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, Kakak. Saya masih sedikit belum mengerti mengenai koda. Contoh dari koda itu apa, Bu? Ya, koda. Koda itu pesan. Pesan yang disampaikan dalam cerita itu. Pesannya apa? Seperti yang dialami emas itu, dia berjuang. Pesannya yaitu berjuang agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Itu koda. Paham? Ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kita tentang struktur teks narasi tadi, Ibu akan menayangkan sebuah dongeng dari cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Kalian Batu menangis. Hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu meraih dan berjuang menyusul. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Dilakukan Darmi, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut ibunya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi tidak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore.
Boleh kan sebutan simpan. Bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang mengisi rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti kamu tuh baru tunggu. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Habis luda. Darmi kemudian menjadikan kepala sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan kebawahnya. Dia berdoa dalam hati, ya Tuhan, tolong kami, ubahlah alamku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, karena ada makanan yang bukan sudah menyuruhku untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Kalian tadi sudah menyaksikan teks narasi dongeng dari Kalimantan. Kira-kira dari segi pengenalan cerita orientasi ya. Tadi kan dari awal itu tentang Ibu Darmi. Karena suaminya sudah meninggal, dia harus bekerja keras. Terus ada beberapa masalah yang ibu tidak akan menjelaskan. Nanti kamu yang menganalisis sendiri, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Tolong bagikan ya.
LKPD-nya sudah diterima semuanya? Sebelum kita mengerjakan LKPD ini, agar lebih semangat mengerjakannya, kita lakukan SBD dulu untuk menegakkan otak-otak kalian yang tadi sudah lelah. Kita berdiri semuanya. Sudah selesai semuanya? Siap. Setelah kalian mengerjakan, sekarang kalian yang akan tampil ke depan, kelompok pertama dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Pertama-tama ingin memperkenalkan diri. Nama saya Raka Mudarnati Ramadhani. Nama saya Muhammad Dahlan Ramadan. Nama saya Rima. Nama saya Dias Sudarja Kusuma. Nama saya Raka Muhammad. Akan menjelaskan yang telah kita kerjakan. Yang pertama mengenai orientasi dalam struktur teks narasi di cerita dan menulis. Akan dijelaskan oleh Bima. Orientasi. Ayah Darmi sudah meninggal, sehingga yang tersisa hanya Ibu Darmi dan Darmi saja. Dan yang kedua itu adalah komunikasi yang akan dijelaskan oleh Bima. Yang keempat, Komunikasi adalah konflik yang terjadi adalah mengenai sikap Darmi yang malas. Yang selanjutnya itu ada resolusi yang akan dipecahkan oleh resolusi. Diambil dari tampak Darmi menyesal atas perbuatannya. Dan yang terakhir adalah koda akan dijelaskan oleh Raka Mahendra. ada
Sebelumnya saya ingin menambahkan tentang komplikasi. Yang pertama itu konflik yang terjadi itu tentang ayahnya yang sudah meninggal, sehingga Ibu Darmi terpaksa untuk bekerja keras demi mencari nafkah dan untuk membahagiakan anaknya. Dan yang kedua itu sudah benar, yaitu mengenai sikap Darmi yang malas dan tidak mau berbakti pada orang tuanya. Seperti contoh ketika dia disuruh untuk masak saat masa panen, yang disuruh mengantarkannya ke ladang, tetapi dia tidak mau dikarenakan sikapnya yang sangat malas. Mungkin hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah mendengarkan dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 6. Sudah siap? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Anakia Ramadhani, ketua kelompok 6. Nama saya Dea Maulita. Nama saya Anakia Ramadhani. Kami akan membacakan hasil diskusi tentang orientasi. Yang pertama, pengenalan cerita atau orientasi akan dibacakan oleh Dea. Pengenalan cerita. Seorang ibu parubaya yang telah kehilangan suaminya dan memiliki anak yang sangat manja dan pemalas bernama Dani. Yang kedua, komplikasi yang akan dibacakan oleh Risa. Dani yang malas manusia gimana? Yang ketiga, ada resolusi akan dibacakan oleh Ardi. Ibu Dani kesal dan mendoakan Dani menjadi batu. Dan kode akan dibacakan oleh saya. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga jangan mendurhakai orang tua kita karena nanti pasti akan ada balasannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin bertanya dari penjelasan kelompok 6? Ya, bisa dulu. Sudah. Bisa dulu ya. Bisa diulangi? apa resolusi yang terjadi di cerita itu menangis. Ibu dari kesal dan mendoakan Dani menjadi batu. Ya. Cukup jelas? Ya, karena itu resolusinya sudah mulai menurun ya. Tadi kan ibunya sudah sabar. Dan karena kesabarannya itu sudah memuncak ya, sudah ini akhirnya berdoa agar anaknya itu gerah dan menyesali perbuatannya. Ya. Apa dari cerita kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga kita jangan mendurhakai orang tua kita karena pasti akan ada balasannya. Ya, betul. Jawaban dari kelompok 6 bahwa amanatnya kita harus menghormati orang tua. Kalau kita durhaka kepada ibu, terutama ya, nanti ada balasannya. Apakah cukup jawabannya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Ibu, setelah kalian tadi presentasi ke depan, ada beberapa hal yang Ibu jelaskan, ya, biar kalian lebih paham tentang struktur teks narasi dari mulai orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Itu struktur-strukturnya ya. Orientasi dari pengenalan ceritanya tadi awalnya ketika ayah Dani meninggal, ibunya harus bekerja keras untuk membahagiakannya. Itu orientasi.
Ya, kemudian resolusinya masalahnya sudah begitu. Ibunya berdoa agar damai itu insaf dan menyesali perbuatannya, tapi itu tidak dapat dilakukan karena dia sudah menjadi bako. Kemudian 4 koda. Ya, koda itu apa? Amanat yang disampaikan dari cerita tersebut bahwa kita itu harus menyayangi orang tua, terutama ibu. Ya, ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah membimbing kita. Di sini Ibu Darmi itu kalian harus menghargai, menghormati orang tua, terus mendengarkan nasihatnya, tidak hanya meminta ya, tapi kalian harus membantu. Itu amanatnya. Apakah kalian paham? Ya. Kalian sudah dapat memahami materi untuk hari ini. Akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Kalian nanti tinggal menjawab saya setuju, tidak setuju, atau kurang setuju. Ya. Di sini Ibu akan membacakan beberapa yang harus kalian jawab. Saya suka belajar hari ini. Apakah kalian setuju? Saya sudah paham dengan materi teks narasi hari ini. Terima kasih. Saya dapat menentukan struktur teks narasi. Menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu jawab. Itu mau berarti kata setuju itu dari hati kalian sendiri ya. Kalian benar-benar sudah paham, kalian sudah yakin, bukan karena Bu Ida ya, tapi karena kalian sudah senang, sudah paham, sudah senang, sudah tahu bagaimana itu teks narasi. Ya, itu mungkin untuk tugas selanjutnya nanti Ibu minta kalian mencari beberapa teks narasi. Nanti kalian baca dan tentukan dari unsur prinsip seperti tema, alur, tokohnya siapa, dan struktur teks narasinya. Ya, itu tugas untuk di rumah. Untuk selanjutnya, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kita akhiri pelajaran, lebih baik kita berdoa ya Pak En. Memang kita mengakhiri kegiatan, kalau baca kita berarti berdoa dimulai. Sikap bersalam. Terima kasih, kalian boleh istirahat hari ini. Ya, silakan. Terima kasih.